Oh, itu Ini kesalahan fatal. Dengar. Kalau Anda mengakui bahwa Islam menaklukkan diri kepada Allah dan Muhammad, itu saya setuju. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa orang harus taat takluk kepada Nabi, ini pernyataan yang sangat berbahaya di dalam Bible. Ya sekarang. Tenang dulu. Biar saya selesaikan dulu. Gini. Apakah ketika kalian membaca Bible, kalian harus mengingkari apa yang tertulis dalam Bible? Sampaikanlah Bible itu apa adanya. Sekarang ada sebuah semacam kecelakaan berpikir yang sudah banyak dianut orang. Kalau Yesus punya Tuhan, lalu itu mengakibatkan Islam benar. Berarti kamu gini. Kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Islam benar. Ya berarti kamu gini juga. Gimana? Itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Jangan Anda jatuh kepada pemahaman oneness. Yesus kan Tuhan. Iya, dia berdoa kepada Tuhan kan dalam Bible. Iya. Berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau kamu katakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, maka kamu memang tidak waras lagi. Begitu. Saya sekarang mengeluarkan kata-kata yang keras biar sadar. Oke teman-teman, saudaraku semuanya yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini sampai kita di topik yang sensitif ya teman-teman ya. Tetapi saya menyarankan kepada teman-teman, coba cari tahu dulu di Google itu apa pengertian dari oneness teman-teman. Nanti kalau saya menyebutkan seperti ini, memahami satu Tuhan. Kalau di ranah mereka itu teman-teman tidak mempercayai tentang Tritunggal ini. Nah teman-teman nanti cari tahu dulu bagaimana artinya itu. Nanti ini penjelasannya akan disampaikan oleh Edis TV teman-teman. Dan bagaimana Edis TV di sini menimbulkan kembali narasi Yesus itu memiliki Tuhan. Tetapi coba kalian itu merendahkan diri kalian dulu. Apa narasi yang disampaikannya? Bukan saya artikan kita itu merendah, walaupun kita menerima hal ini langsung kontradiksi dengan pemikiran kita. Maksud saya seperti ini teman-teman. Coba kita lihat dulu narasi yang disampaikannya, pengertian yang disampaikannya ini apa. Nah, nanti kalau sudah kita mendengarkan, sudah kita memahami, ya sudah, kita yang menyimpulkan dari diri kita sendiri. Nah, untuk itu tidak usah berlama-lama, langsung saja kita lihat video ini teman-teman. Allah tanpa patuh sama Muhammad. Iya, semua juga lewat nabi-nabinya lah. Dia begitu pun zaman Nabi Musa ya. Tidak, ini salah Anda. No, Ini kesalahan fatal. Dengar. Kalau Anda mengakui bahwa Islam menaklukkan diri kepada Allah dan Muhammad, itu saya setuju. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa orang harus taat takluk kepada Nabi, ini pernyataan yang sangat berbahaya di dalam Bible. Ya sekarang Tenang dulu. Biar saya selesaikan dulu. Gini. Musa itu menjadi orang yang membangkang melawan Tuhan karena dia punya paham seperti Anda ini. Kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Karena dia mengatakan aku. Iya, jadi tidak boleh orang itu taat kepada Nabi. Tidak boleh orang itu menaklukkan diri kepada Nabi. Ini bahaya. Karena Nabi itu berbuat salah, dia berbuat dosa. Kalau kita baca Bible dengan teliti, seseorang itu harus menaklukkan diri kepada firman. Tenang. Seseorang harus patuh, taat, tunduk, menaklukkan diri kepada firman Tuhan, bukan kepada Nabi. Ini bahaya ini. Karena Nabi dengan Tuhan itu berbeda. Jadi makanya nabi-nabi selalu berbicara, beginilah firman Tuhan. Dia tidak pernah ngomong, beginilah perkataanku, nggak bisa. Jadi satu kali lagi saya katakan kepada kalian, setiap orang. Jadi itu ya teman-teman bedanya ya. Tahu nggak kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian? Karena dia telah mengambil kemuliaan Tuhan. Ya kan? Dia katakan aku. Padahal nggak boleh begitu. Nabi-nabi berbuat kesalahan. Daud berbuat salah. Semua nabi-nabi itu berbuat kesalahan. Makanya kita tidak boleh mentaati atau menuruti atau menaklukkan diri kepada nabi. Nggak bisa. Kita mentaati, menaklukkan diri kepada firman Tuhan yang disampaikan nabi-nabi. Bukan kepada nabinya. Bahkan nabi tersebut harus takluk kepada sang firman itu. Siapa sang firman itu? Siapa firman itu? Tuhan Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus beda dengan nabi-nabi. Ada perbedaannya. Dia nabi, tetapi dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Begitu. Ya. Apakah ketika kalian membaca Bible, kalian harus mengingkari apa yang tertulis dalam Bible? Sampaikanlah Bible itu apa adanya. Sekarang ada sebuah semacam kecelakaan berpikir yang sudah banyak dianut orang. Kalau Yesus punya Tuhan, lalu itu mengakibatkan Islam benar. Berarti kamu gini. Kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Islam benar. Ya berarti kamu gini juga. Gimana? Itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Baca Bible. Apakah di dalam Bible Yesus sebagai seorang ateis? Tidak. Apakah di dalam Bible Yesus seorang yang berdoa? Iya. Tapi orang bingung, Tuhan kok berdoa? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bingung kan? Bingung. Makanya saya berkali-kali menjelaskan, apa sih Tuhan tuh maksudnya apa? Tuhan kepada Yesus tuh maksudnya bagaimana pengertiannya? Sang Mesias.
Di dalam Lukas dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan, Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya Tuhan di situ? Tuhan di situ maksudnya adalah Sang Mesias, the Messiah. Ketika Tuhan Yesus sedang berada di sumur Yakub, ada seorang perempuan Samaria di situ yang sedang menimba air. Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria itu. Apa kata perempuan Samaria itu kalau kalian cek di dalam terjemahan? Apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu? Berikanlah aku air, katanya. Lalu kata perempuan itu apa? Tuhan, engkau tidak punya timba. Kalau kamu tidak ngerti apa itu Tuhan, ya konslet kamu memang. Apakah perempuan Samaria itu tadinya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus sebelumnya? Tidak pernah. Itulah pertama kali perempuan Samaria itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia panggil, dia sapa Tuhan Yesus dengan kata-kata Tuhan. Apakah kau pikir di situ perempuan Samaria itu menganggap Yesus sang pencipta langit dan bumi? Ya tidak. Kata Tuhan di dalam Bible itu, bahasa aslinya itu kurios. Lord, artinya my Lord. Sapaan, itu sapaan. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Itu kata yang bisa digunakan, disematkan kepada manusia yang mulia, bisa juga disematkan kepada yang di surga. Sama kayak orang Jawa, kalau orang Jawa ngomong yang duduk di tahta, yang memerintah, itu dipanggil Gusti. Daulat Gusti. Itu kan, kalau kita lihat film-film zaman dulu itu, Brahma Kumbara atau apa, begitu. Ketika mereka menghadap raja, mereka akan berkata, Daulat Gusti, katanya. Gusti. Ketika dia memanggil yang di surga juga Gusti. Kalau ada Gusti berdoa kepada Gusti, itu nggak bingung. Yang bingung kamu. Bingung kamu ada Gusti berdoa kepada Gusti. Tuhan berdoa kepada Tuhan, kamu bingung. Karena kamu tidak memahami sebuah kata. Itu masalahnya di situ kamu. Makanya kamu pusing terus kalau baca Bible. Tiap hari omonganmu omongan yang sama. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada Tuhan punya Tuhan. Kau bingung ada Tuhan punya Tuhan. Kalau saya tunjukkan di dalam Qur'anmu ada Rob punya Rob, kamu kaget nanti. Gimana kamu itu? Memahami Bible supaya kita mengerti. Jangan Anda jatuh kepada pemahaman oneness. Yesus kan Tuhan. Iya. Dia berdoa kepada Tuhan kan dalam Bible? Iya. Berarti nih dia berdoa kepada dirinya sendiri ya. Berarti kamu juga gini. Kalau kamu katakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, maka kamu memang tidak waras lagi. Begitu. Saya sekarang mengeluarkan kata-kata yang keras biar sadar. Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, yang kepadanya Tuhan Yesus menaklukkan dirinya. Taat, patuh, tunduk kepada Bapa di sorga. Teladan seperti itulah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita meneladani Dia. Begitu loh. Lalu jangan Anda membuat kesimpulan Islam jadi benar. Itu kesimpulan yang dungu. Begitu loh. Justru orang Islam itu harus ganti Tuhannya. Jangan lagi Muhammad dan Allah. Begitu loh. Kepada siapa Yesus menghamba? Kepada siapa Tuhan Yesus menghamba? Kepada Bapa di sorga. Jadi, orang-orang Islam, kalau memang kalian mau mengikuti Tuhan Yesus, kalian juga harus menghamba kepada Bapa di sorga. Jangan menghamba kepada Allah. Gimana? Marilah kita mengimani Bible. Jangan kita mengimani kata orang tentang Bible. Enggak. Bible-nya itu. Saya kalau mau Kristen itu bukan apa kata orang tentang Bible. Kristen itu adalah apa kata Bible, bukan apa kata orang tentang Bible. Makanya baca Bible itu. Kalau kau belum baca, ya kamu masih cuma dengar kata orang. Ya, bukankah seperti itu? Apa yang ingin Tuhan Yesus inginkan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya?
Kata orang, siapa aku ini? Kata orang dia bilang. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah nabi yang akan datang. Ada yang mengatakan engkau begini, begini, dan begitu. Apa? Keinginan Tuhan Yesus apa? Menurut kamu, siapa aku ini? Jangan kata orang. Begitu loh. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Bukan kamu yang berkata-kata itu, tetapi perkataan itu datang dari surga. Begitu. Jadi perkataan itu sudah terjawab siapa Yesus. Dia adalah sang Mesias. Nah, Mesias itu gelarnya itu yaitu gelarnya itu. Gelarnya itu Sang Gusti yang akan memerintah di bumi ini sampai selama-lamanya. Karena Bapa di surga itu tidak seperti kita. Bapa di surga itu dikatakan di dalam Bible, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Sebesar apa itu langit singgasananya, bumi tumpuan kakinya? Ya kan? Rumah apa yang kau hendak dirikan bagi dia? Bukankah langit ini singgasananya? Makanya bagaimana sih Bapa di surga itu memerintah? Bagaimana Bapa di surga itu ada di tengah-tengah umat manusia? Bagaimana Bapa di surga itu menjadi Immanuel atau Allah yang beserta kita? Ya dengan perantaraan Sang Mesias, anak yang dikasihinya. Begitu. Makanya barang siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa di surga. Bukan berarti Yesus dan Bapa di surga itu orang yang sama, bukan. Tetapi Bapa di surga, Yesus adalah pengejawantahan. Begitu. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada Bapa di surga. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ dia melenyapkan kematian itu. Makanya bersama dengan Tuhan Yesus itu sama saja dengan bersama Bapa di surga. Coba, ketika engkau hidup bersama Tuhan, Bapa di surga yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, apakah engkau takut lagi dengan kematian? Tidak. Apakah engkau takut lagi dengan penderitaan? Tidak. Gitu loh. Seperti itu juga ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia akan melenyapkan maut. Dia akan melenyapkan kematian itu. Begitu. Itulah iman kita, teman-teman. Nah, inilah yang kita bawa kepada orang-orang Islam. Ya, jangan kalian pakai bahasa yang muter melintir. Bikin muslim pening dengar penjelasanmu. Gitu loh. Pening orang Islam dengar penjelasanmu. Dia yang tadinya mau menerima Injil, jadi mumet dengan penjelasanmu sendiri. Injil itu nggak bikin mumet kok. Kalau kamu menjelaskan Injil itu apa adanya. Begitu loh. Ya, ayo. Makanya kita galakkan, gerakan supaya mereka ganti Tuhan mereka. Jangan lagi Allah dan Muhammad. Seperti itu ya. Nah teman-teman, videonya sudah dilihat, videonya sudah didengar. Bagaimana keimanan kalian? Apakah mendengar perkataan ini seperti loh, apakah seperti itu? Nah itu kembali kepada diri kalian masing-masing teman-teman. Bagaimana? Apakah kalian terkejut teman-teman dengan perkataannya seperti itu? Dia sudah memberikan pengertian seperti itu. Itu kembali kepada diri kalian masing-masing teman-teman. Tetapi yang jelasnya dia tidak mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pengertian sebelum dia menyampaikan perkataan seperti itu ataupun mengartikan seperti itu, kalian mengartikannya seperti apa sih makna Tuhan itu bagi kalian? Nah, ini yang menjadi pembelajaran kepada kita bahwasanya setiap apa narasi yang disampaikan oleh Edis TV, kita memaknai dulu teman-teman. Tentunya ke pribadi kita dulu masing-masing. Barulah kita bisa menyampaikannya kepada umum ataupun mencoba mendengar dari pandangan umum. Nanti kalau misalnya sudah sampai pemahaman seperti itu, baru kita bisa lebih luas lagi teman-teman. Kita bisa lebih mengenal lagi apa yang kita imani saat ini. Bahwasanya jelas juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Lewat kematiannya di kayu salib terjadilah karya keselamatan itu. Dan dia setia, perkataannya sudah selesai. Lewat situlah adanya penebusan dosa bagi kita yang percaya. Coba teman-teman berikan tanggapan kalian, berikan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga like-nya, subscribe bagi yang belum, aktif dalam komentar ya teman-teman agar video ini bisa tersebar. Karena itu sistemnya dari YouTube ya, di otomatis karena ada pergerakan dari komentar, maka sistemnya akan menyebar secara otomatis. Terima kasih yang sudah menjalankannya. Salam kasih dari terang dunia.